Bab 795. Pupet tingkat 7. Pupet yang dibuat oleh imamku kali ini, bagaimana mungkin hanya sesederhana serangan tinju. Jimat, meledaklah. Dia berteriak dan menembakkan dua kecemerlangan ke arah Pupet. Tiba-tiba telapak tangan Pupet bersinar cahaya jimat yang menusukkan mata. Kemudian dua berkas cahaya, menyelimuti energi kuat, mengenai Erik Kin. Cahaya itu meledak seketika, membuat suara gemuruh, dan aliran udara yang sangat besar menyapu sekeliling. Sudut halaman ini tiba-tiba runtuh, batu bata pecah, dan asap membubung ke langit. Erik pasti mati kali ini. Imamku menunjukkan kegembiraan. Mata Nyonya Chang juga terbelalak, menatap lurus asap itu. Asap perlahan tersebar tertiup angin. Kedua pupet imamku menunjukkan sosok mereka terlebih dulu. Mereka berdiri diam dan keduanya menatap gugup pada posisi di mana sebelumnya Erik Kin berada. Saat asap dan debu di tengah menghilang, sosok yang sedikit lebih pendek dari dua pupet muncul di sana. Tubuhnya dipenuhi dengan kilau perunggu dan terlihat sangat keras. Pada saat yang sama Reiki melonjak di tubuhnya, dan sepasang mata merah tiba-tiba menyala, seperti iblis yang tiba-tiba muncul. Ini adalah Pupet. Senyuman di wajah imamku tiba-tiba hilang, ekspresinya sedikit berubah. Dengan wajah penuh ketidakpercayaan, Pupet yang muncul di sebelah Erik Kin ternyata menahan dengan memegang erat tinju kedua Pupet. Erik Kin ternyata juga mahir dalam seni Pupet. Tapi bagaimana ini mungkin? Barang kamu ini tidak berguna juga. Erik Kin berdiri di samping Pupet dan tersenyum. Dalam beberapa hari terakhir ini, Erik Kin bekerja siang dan malam, akhirnya menciptakan Pupet yang ada di buku langit tanpa kata. Kebetulan dapat digunakan sekarang. Erik Kin ingin menjajal kekuatan dari Pupet ini. Dia mengulurkan tangan dan menunjuk. Tiba-tiba Pupet tembaga itu menguatkan lengannya, dan kedua pupet imamku itu seperti mainan, langsung terlempar keluar. Sepertinya barang kamu ini tidak berguna. Erik Kin berkata, kamu jangan sombong, pupet kecilmu tidak akan menjadi lawanku. Imamku mendengus jijik, mengarahkan pupetnya untuk berdiri, dan sekali lagi bergegas menuju pupet tembaga. Betul, sampah seperti dia, bagaimana mungkin ada pupet sekuat pupet imam? Nyonya Chang bersorak di sampingnya. Pupet dari keduanya, dengan begitu, bertarung satu sama lain di lapangan, sementara meledakkan kekuatan, suara ledakan tak henti. Pada awalnya, pupet imamku masih berada pada sisi yang menguntungkan. Tetapi segera, satu pupet Erik Kin menekan dua pupetnya. Imamku berangsur-angsur berkeringat di dahinya, menyaksikan pupet tembaga meninju pupetnya hingga terbang keluar. Jangan khawatir, aku masih punya trik yang belum digunakan. Imamku mengatupkan giginya dan kedua tangannya membuat jurus. Tiba-tiba kedua pupet itu terbang terbalik, lalu tubuh mereka mendekat dan menyatu. Di saat yang sama, energi yang terpancar langsung meningkat, bahkan mencapai tingkat ke-6 dari fase kesempurnaan. Hancurkan dia. Imamku tertawa dan pupet itu bergegas maju lagi. Erik Kin tersenyum, mengulurkan tangannya, pupet tembaganya bergerak, dan segera menghampiri pupet fusi itu. Kemudian, dengan genggaman kuat kedua tangannya, langsung mengangkat pupet tersebut. Eksperimen sudah selesai, Erik Kin tidak ingin membuang waktu lagi. Dia memerintah pupet dengan menguatkan kedua tangannya dan tiba-tiba menarik. Hanya terdengar sebuah suara ledakan. Dalam tatapan patah hati imamku, pupet fusi itu tercabik-cabik menjadi 2 atau 3 bagian. Erik, pupet apa kamu ini? Jari-jari imamku bergetar karena terkejut, itu adalah pupet tingkat 6-nya. Maaf, benda milikku ini tingkat 7. Erik Kin tertawa. Imamku itu hendak memuntahkan darah, dan seluruh tubuhnya gemetar seperti 1000 anak panah menembus jantungnya. Itu adalah usaha kerasnya. Terakhir kali pupetnya dipotong oleh Erik Kin beberapa kali. Kali ini bahkan lebih buruk,
pecah menjadi 2-3 bagian. Jelas bahwa kultivasi Eric Kin telah tiada. Inilah kesempatan terbaiknya untuk balas dendam. Tapi bagaimana Eric Kin bisa menciptakan puppet itu, yang lebih kuat tak terhitung kali dari miliknya? Berapa banyak rahasia yang dimiliki Eric Kin? Imamku berbalik dan hendak melarikan diri. Eric Kin mendengus dingin. Puppetnya maju dan menjatuhkannya dengan tamparan. Eric Kin melihat Nyonya Chang lagi. Nyonya Chang jatuh pucat di tanah, terlalu takut untuk bergerak. Eric Kin sangat mengerikan. Tuan, bagaimana dengan Tai Niu? Melihat Tai Niu yang tampak menderita dan memejamkan mata untuk berjuang di tengah lapangan, Davison Su merasa sedikit khawatir. Jangan khawatir, fase kesempurnaan tidak semudah itu ditelan. Untuk sementara, Tai Niu tidak akan mati. Eric Kin memandangnya dan berkata, namun bagaimanapun juga Tai Niu terikat oleh formasi. Jika tidak ada bantuan, pada akhirnya kerohaniannya juga akan dicabut. Eric Kin pastinya tidak akan membiarkan tetua hantu melakukan apa yang mereka inginkan. Dayton, bantulah Tai Niu, kata Eric Kin. Hehe, tubuh anak ini cukup bagus juga, bagaimana kalau diberikan kepadaku saja? Dayton Yin tiba-tiba terbang keluar dari tubuh Davison Su dan menatap Tai Niu sambil menjilat bibirnya. Tai Niu adalah orang yang begitu baik, apa kamu rela menyakitinya? Eric Kin berkata pasrah. Bercanda saja, aku tidak setidak tahu malu itu. Dayton Yin menyeringai dan melolong, tubuhnya yang seperti kabut hitam tiba-tiba terjun ke dalam laut pengetahuan Tai Niu. Pada saat ini, dalam ruang kerohanian Tai Niu, tetua hantu terus-menerus menyerang, menjatuhkan kerohanian Tai Niu berulang kali. Nak, terima saja takdirmu, aku akan memperlakukan tubuhmu dengan baik. Tetua hantu menyeringai. Tai Niu tetap diam dan melawan sekerasnya. Jangan berpikir bahwa Eric akan menyelamatkanmu ketika dia datang. Jangan lupa, kamulah yang ingin membunuhnya. Tetua hantu terus menyerang dengan energi hitam, mengambil lebih banyak lagi kerohanian dari Tai Niu, dan mendorong Tai Niu ke jalan buntu. Dan pada saat ini, energi hitam lainnya muncul di ruang kerohanian Tai Niu. Siapa kamu? Tetua hantu terkejut, melihat ke arah jiwa asing yang muncul. Dia sedikit bingung dalam sekejap. Mungkinkah ada 2 jiwa dalam tubuh Tai Niu? Aku ayahmu. Dayton Yin mendengus dan menamparkan tetua hantu itu. Beraninya kamu memukulku? Tetua hantu berteriak dengan marah dan pergi bertarung dengan Dayton Yin. Situasi seketika berubah dan Tai Niu sedikit bingung. Kenapa kamu masih linglung? Aku dikirim oleh Eric untuk membantumu. Kemari dan bantulah, teriak Dayton Yin. Belum lagi tetua hantu itu cukup kuat, dia hampir tidak bisa melawannya sendirian. Eric mengirim seseorang untuk membantuku. Tai Niu menunjukkan ekspresi yang kompleks, segera mengangguk, dan terbang kemari. 2 orang melawan 1, tetua hantu itu segera jatuh dalam posisi yang tidak menguntungkan. Setelah beberapa saat, dia berteriak dan langsung ditampar mati oleh Dayton Yin. Roh jiwa itu pun dihisap ke perut oleh Dayton Yin, menunjukkan ekspresi kepuasan. Terima kasih, senior. Tai Niu berkata dengan penuh terima kasih sambil menatap Dayton Yin. Jangan berterima kasih padaku. Jika kamu mau, kamu bisa berterima kasih pada Eric. Dia yang memintaku untuk membantumu. Kamu ini tidak bisa membedakan baik dan buruk. Jika bukan karena Eric, aku akan mengambil tubuhmu sekarang. Tai Niu tampak malu. Dalam keadaannya saat ini, Dayton Yin tidak sedang membual. Dayton Yin menggelengkan kepalanya dan langsung terbang keluar. Eric mendapatkan kembali kendali tubuhnya. Tai Niu membuka matanya dan menatap Eric Kin dengan perasaan agak rumit. Dia tidak pernah berpikir bahwa Eric Kin, pria yang ingin dia bunuh, menyelamatkan hidupnya saat ini. Apakah Eric Kin termasuk seorang musuh atau penyelamat? Kenapa?
Apakah sekarang kamu masih ingin membunuhku untuk balas dendam? Eric Kin bertanya dengan ringan. Bersambung. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan nantikan kisah episode selanjutnya hanya di Novel Story. Salam.